menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Toleransi adalah DNA Indonesia. Sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan suku, budaya, dan bahasa, heterogenitas adalah keunikan dan anugerah untuk bangsa ini. Tapi sayangnya, menurut penelitian Lembaga Survei Indonesia LSI dan The Wahid Foundation, sejak Pilkada 2017, nilai toleransi kita menurun, sementara intoleransi naik. Hal ini terlihat dari jajak pendapat masyarakat yang beragama Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini terhadap pemimpin. Data LSI dan The Wahid Foundation menunjukkan di tahun 2016 atau setahun sebelum Pilkada serentak dan juga Pilkada DKI Jakarta, keberatan masyarakat Muslim terhadap presiden non-Muslim berada di level 48%. Tapi angka ini naik signifikan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 59%. Demikian halnya dengan gubernur. Tingkat keberatan naik dari sebatas 40% di tahun 2016 menjadi 52% di tahun 2018. Tidak kalah mirisnya ketika LSI mengajukan pertanyaan jika masyarakat non-Muslim membangun tempat ibadah di sekitar sini. Tren keberatan masyarakat Muslim yang semula turun dari tahun 2010 hingga 2016 justru naik sejak tahun 2017. Demikian dengan penyegelan gereja di Jawa, pelarangan pembangunan masjid di Papua, hingga polemik pemberian ucapan selamat Natal, kita seolah pesimistis memandang toleransi kita ke depan. Tapi, toleransi harus tetap tumbuh subur, terpupuk dengan baik, dan terus menjadi nafas kita. Optimisme itu harus tetap ada. Saya akan membawa Anda mengunjungi 3 kota di 2 provinsi berbeda agar kita melihat indahnya toleransi di sana, serta belajar bagaimana rasanya menjadi minoritas. Saya awali perjalanan saya ke Dukuh Jelono, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa yang didiami oleh 52 kepala keluarga ini dikenal sebagai desa toleran. Tidak hanya sebatas bersikap toleran saat ibadah umat agama lain, warga yang berbeda agama justru membantu ibadah warga pemeluk agama lain agar ibadahnya khusyuk dan lancar. Saya berbincang dengan sejumlah tokoh desa untuk mengetahui lebih lanjut. Di sini tuh ada Hindu, ada Kristen, ada Islam. Iya. Berapa persen itu? Kalau khusus Islam itu hampir 60%. Oke. Ya, kalau Hindu kurang lebih ada 30%. Yang Kristennya mungkin 10. 2 kakak itu. Nyepi kan berarti harus semua ya harus sepi, harus tenang begitu. Sementara 60%-nya warga Muslim yang harus azan, mungkin pengajian atau lafal Quran gitu. Gimana ketika pas nyepi, Mas Agus? Kalau pas warga kami khususnya warga Hindu itu kegiatan nyepi, itu memang aktivitas di Dukuh Jelono itu memang kita jaga. Mungkin dari warga Islam sendiri memang dari adzan mungkin juga ada toleransi, mungkin cuman di dalam masjid aja untuk kedengarannya di dalam masjid enggak pakai mikrofon. Itu segi pengamanannya itu yang untuk malam hari. Nah, itu untuk malam hari kami menyeterilkan. Jadi untuk semua lampu, nah itu kita matikan semua. Oh, semua mati? Termasuk mati. Rumah warga Muslim juga mati? Mati, semua mati. Memang untuk pengamanan seperti itu, untuk siangnya itu semua aktivitas kendaraan dilarang masuk. Menariknya, selain saling membantu saat Hari Raya Keagamaan, warga Jelono juga bahu-membahu membangun rumah ibadah bagi warga yang memeluk kepercayaan lain, seperti masjid dan juga pura.
Pak Gimanto, jadi ini dulu pembangunan puranya gimana ceritanya, Pak? Kalau ceritanya kan tadinya ada pemikiran untuk membuat, kalau di saudara kita Muslim itu semacam musola. Kalau yang bangun itu semua warga masyarakat Dukuh Njelono itu tidak mengenal agama. Maksudnya dari elemen Kristen, elemen Hindu, elemen Islam itu membantu. Termasuk penggalian dananya. Penggalangan dana. Iya, penggalangan dana. Tidak hanya saling bantu membangun tempat ibadah, warga Jelono juga memiliki program patungan, membangun rumah warga yang membutuhkan. Sistemnya, mereka akan patungan setiap 6 bulan sekali. Nah, uang yang terkumpul akan digunakan untuk membangun rumah yang belum layak, mirip dengan sistem arisan. Mereka mengumpulkan uang dan membangun rumah tersebut tanpa memedulikan agama warga yang mereka bantu. Toleransi agar tetap kokoh memerlukan benang merah untuk merekatkan antar warga. Nah, salah satu benang merah itu adalah aktivitas ekonomi. Desa Jelono dikaruniai alam yang subur dan sungai yang jernih yang juga menjadi sumber air bersih bagi perusahaan minuman dalam kemasan. Masyarakat di sini pun memanfaatkan sungai ini untuk rafting sebagai bagian dari objek wisata di Kecamatan Kemuning. Dikelola oleh 40-an pemuda Jelono, rafting ini menjadi salah satu sumber penghidupan. Rafting ini dijalankan dengan sederhana juga sebagai penguat hubungan kekerabatan antar pemuda desa agar tetap toleran dan menghargai perbedaan. Dari kehidupan di Desa Jelono, kita bisa belajar beberapa hal terkait toleransi. Pertama, warga bersama ikut menjaga kelancaran dan kekhusyukan ibadah pemeluk agama lain, baik itu saat Nyepi, Natal, maupun Idul Fitri. Warga bahkan patungan untuk membangun tempat ibadah pemeluk agama lain. Nah, patungan juga dilakukan dalam pembangunan rumah. Tidak peduli apa agamanya, semua warga patungan membangun rumah setiap 6 bulan sekali, layaknya sistem arisan. Sebuah kehidupan bertoleransi yang indah dari Desa Jelono di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi bisa dijelaskan nggak Bu ini tembok masjid dan tembok gereja? Sebenarnya keinginan ada, tetapi kan guru masih kurang gitu. Oke. Gampang, kami kirim guru. Oh, Jadi subhanallah gitu. luar biasa. Nah, guru yang dikirim ini? Hindu. Lantas, apa ya yang diajarkan oleh para guru yang beragama Hindu? Kepala sekolah punya jawabannya. Nah, rata-rata teman-teman yang beragama Hindu mengajarnya apa, Bu Ida? Mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum. Ya, ada geografi. Pernahkah Anda membayangkan gereja dan masjid berdiri bersebelahan, bahkan keduanya punya alamat yang sama? Adalah Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat dan Masjid Al-Hikmah di Serengan, Solo yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan damai. Sejarah berdirinya dua bangunan ini berawal saat pemilik tanah saat itu, Haji Ahmad Zaini, setuju menjual tanah seluas 1.600 meter persegi untuk dibangun gereja. Namun, dia mengajukan syarat kepada pihak gereja untuk tidak membeli keseluruhan tanah karena ia ingin membangun musola di sampingnya. Maka dibangunlah sebuah gereja pada tahun 1939 yang diberi nama Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat. Sedangkan musola dibangun tahun 1947 dan diberi nama Musola Al-Hikmah. Nah, saya berbincang dengan Pendeta GKJ Joyodiningrat, Pendeta Nunung. Ketika waktu Natal, seperti apa bentuk toleransi, bentuk kerjasamanya? Kalau Natal, kita biasanya kan malam Natal itu sudah ibadah pukul 6 biasanya. Jadi bersamaan dengan masjid juga sholat, tetapi semua berjalan baik. Artinya ibadah tetap berlangsung, sholat di masjid juga bersama. Kami sudah biasa ibadah bersama. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun? Iya, sudah berpuluh-puluh tahun. Misalnya Natal kan biasanya saya kalau melihat tadi tempat parkir seperti agak terbatas ya Bu. Bagaimana pembagian ke tempat parkir ketika misalnya kalau Natal? parkir ya kita sampai depan masjid, motor juga bisa naik di halaman masjid itu, dan kebetulan yang jaga parkir juga ada yang jemaah masjid gitu. Jadi memang kami berusaha tidak merasa bahwa ini milik kami sehingga harus
tidak ada orang lain seperti itu. Bu Pendeta, jadi bisa dijelaskan nggak Bu ini tembok masjid dan tembok gereja? Jadi antara tembok masjid dengan gereja ini berhimpitan langsung. Yang putih ada jendela 2 ini adalah punya gereja, area gereja. Sementara yang hijau ke sana itu area masjid. Jadi kami tidak ada batas di situ, ya berhimpitan langsung dengan gereja dengan masjid ini. Kesepakatan untuk selalu rukun dan harmonis di antara kedua belah pihak pun ditandai dengan semacam prasasti setinggi 1,5 meter berbentuk lilin di antara kedua bangunan itu. Menurut pengurus masjid, prasasti itu sebagai penanda dan pengingat untuk selalu rukun dan toleran antar kedua pemeluk agama. Puas melihat wujud toleransi di Solo, saya melanjutkan perjalanan ke Bali, tepatnya ke Kabupaten Tabanan. Di provinsi yang sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu ini, unik rasanya melihat adanya pondok pesantren terkemuka. Ponpes biasanya berdiri di daerah mayoritas Muslim serta diajar oleh guru Muslim. Lihat saja Ponpes Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, dan Darun Najah di Jakarta. Namun apa jadinya bila Ponpes ada di tengah desa adat Hindu dan hampir separuh gurunya beragama Hindu? Adalah Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang terletak di tengah desa adat di Tabanan, Bali. Karena terletak di tengah desa adat, 100% masyarakat sekitar beragama Hindu. Uniknya, Ponpes yang terdiri dari Madrasah Sanawiyah selevel SMP dan Madrasah Aliyah selevel SMA ini punya 53 guru. 22 diantaranya atau hampir setengahnya adalah guru beragama Hindu. Saat ini saya berada bersama Ustadz Yuli yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa bentuk-bentuk toleransi di sini. Saya dengar kabarnya ada bahkan hampir 50% guru-guru beragama Hindu. Apakah betul itu? Kami tumbuh diiringkan oleh Allah dengan saudara kita yang beragama Hindu. Ketika kita mulai membangun pesantren di sini, dengan ini masjidnya, itu anak-anak masih kita kirim sekolah ke SMP negeri, yang tentunya Hindu. Nah, kemudian ketika tahun 95, kepala sekolahnya datang ke kita. Kemudian menawarkan, Pak Haji, kenapa kok tidak membangun SMP Islam saja sendiri gitu. Nah, kami menjawab, sebenarnya keinginan ada, tetapi kan guru masih kurang gitu. Gampang, kami kirim guru. Jadi subhanallah, gitu. luar biasa. Nah, guru yang dikirim ini Hindu. Pondok pesantren ini memiliki sekitar 420 murid, mulai dari Aceh, Jakarta, hingga NTT, dan Papua. Karena nilai toleransi yang diajarkan, Ponpes ini dijadikan tujuan kunjungan dan contoh toleransi di Indonesia oleh Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri saat digelar Bali Democracy Forum di tahun 2016. Sebanyak 96 duta besar dan perwakilan NGO internasional hadir di sini saat itu. Bahkan, Ponpes yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris ini mendapat predikat Tolerance Boarding School dari Kementerian Luar Negeri. Lantas, apa ya yang diajarkan oleh para guru yang beragama Hindu? Menghormati Islam itu tidak bisa berlaku di semua tempat. Jadi pakemnya yang harus seperti. Sebenarnya keinginan ada, tetapi kan guru masih kurang gitu. Gampang, kami kirim guru. Jadi subhanallah, luar biasa. Nah, guru yang dikirim ini Hindu. Lantas, apa ya yang diajarkan oleh para guru yang beragama Hindu? Kepala sekolah punya jawabannya. Nah, rata-rata teman-teman yang beragama Hindu mengajarnya apa, Bu Ida? Mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum. Ya, ada geografi, bahasa Indonesia, ekonomi, matematika, kimia, fisika, olahraga. Bentuk-bentuk toleransi ketika misalnya Idul Fitri dan ketika misalnya nyepi, Bu Ida, kayak gimana, Bu? Kalau Idul Fitri biasanya kita ada, ini yang satu aja ya contohnya, misalnya THR nih, kita dapat guru-guru kita kasih THR. Sama semuanya. Semua dapat THR? Iya. Kemudian kalau nyepi, kita juga perintah dari pimpinan pesantren meliburkan. Justru lebih awal, karena 1 hari sebelum nyepi itu kan ada pawai ogoh-ogoh. Nah, sebelum itu anak-anak sudah dipulangkan agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.
Saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu guru yang beragama Hindu dan mengajar matematika. Permisi, Bu Rina, maaf ganggu waktunya. Teman-teman, adik-adik, maaf ganggu waktunya sebentar ya. Saya Rory, apa kabar dari Metro TV, Bu? Baik. Ini sedang ngajar apa, Bu Rina? Saya matematika, Sedang ngajar. peminatan. Oke. Udah berapa lama Bu Rina ngajar di sini, Ini Bu? tahun kedua, Pak. Tahun kedua. Oh, wow. Bagaimana kesan Ibu mengajari pondok pesantren? Mungkin beda ya Pak ya, karena saya juga ngajar di sekolah yang umum gitu, di SMK gitu sebelumnya. Jadi pindah di madrasah itu jauh gitu. Oh, Jadi suasananya gitu agak memang beda ya. Tahun pertama itu memang agak berat gitu. agak berat ya. Iya, iya. Tapi tahun kedua gimana, Bu? Udah biasa, Udah lebih santai? udah lebih simpel ngajar. Oke. Saya boleh kenalan nggak dengan salah satu? Namanya siapa? Natalia. Natalia. Oke, Natalia berarti ini udah berapa tahun sekolah di sini? Kalau saya sendiri dari MTS. Dari MTS. Ini sekarang MA. Berarti udah berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Oke. Ketika diajarkan soal toleransi, gimana sih teman-teman Natalia menilainya soal toleransi di pondok pesantren ini? Kalau menurut Natalia sih semua sama. Soalnya kita juga ke guru-guru yang beda agama juga kita harus hormati aja nih, hormatnya sama. Ponpes yang terkenal sangat islami pun di sini bisa menjadi tempat belajar pluralisme dan toleransi. Saya pun menjadi terngiang dengan apa yang disampaikan putra pendiri Ponpes ini, Ustadz Andika. Apa yang Ustadz pengen harapkan dari suatu pondok pesantren yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai toleransi? Ya, kita sebetulnya jika berbicara tentang konsep mayoritas minoritas pasti akan selalu ada gesekan. Ya, seharusnya toleransi itu adalah mayoritas ya menyayangi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Seperti itu aja sudah cukup. Jadi jangan lagi ditimbulkan ada misleading atau apa yang lain, mispersepsi harus misalnya harus menghormati Islam. Ya belum tentu juga, kayak di Bali kan mayoritas Hindu. Jadi nggak bisa juga, betul. Jadi pakem menghormati Islam itu tidak bisa berlaku di semua tempat. Jadi pakemnya yang harus seperti tadi, menghormati mayoritas dan menyayangi minoritas. Bahwa kadang kita perlu belajar menjadi minoritas untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi minoritas sehingga mampu menerapkan prinsip menyayangi minoritas, menghormati mayoritas tadi. Perjalanan saya ke 3 daerah ini memberikan pelajaran berharga bahwa toleransi masih banyak kita temui di Indonesia. Jangan sampai contoh dan pelajaran berharga ini kalah oleh narasi intoleransi yang didengungkan pihak-pihak yang ingin merusak persatuan dan nilai-nilai keindonesiaan kita. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan adat dapat hidup berdampingan bila kita saling menghargai dan menghormati, dimanapun itu. Metro TV, knowledge to elevate.